Informasi terbaru, kapan bantuan BPNT untuk tahap yang ke-6 atau alokasi bulan Juni akan dicairkan? Apakah dicairkan double di bulan Juli? Tidak semua KPM akan cair. Bagaimanakah info lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Info Bantuan Sosial. Bagi teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk selalu dukung dan pantau terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terupdate dari admin. Saat ini, banyak sekali para KPM, baik PKH yang sekaligus menjadi KPM BPNT, atau KPM BPNT murni non-PKH, yang menunggu-nunggu kapan bantuan BPNT untuk periode bulan Juni, atau tahap yang ke-6 ini akan dicairkan oleh pemerintah, melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berbagai prediksi sudah admin sampaikan, mulai dari mekanisme penyalurannya, apakah nanti disalurkan melalui kartu KKS, atau melalui pihak PT Pos Indonesia, yang dicairkan secara tunai. Yang kemungkinan prediksinya, akan dicairkan secara non-tunai masuk ke dalam kartu KKS, dengan pertimbangan, untuk periode bulan Juni ini hanya 1 bulan. Kalau misalkan dicairkan melalui PT Pos Indonesia, sepertinya akan memakan banyak biaya dalam proses penyaluran atau pencairannya. Dari pihak PT Pos Indonesia kepada para KPM ini ada biayanya, dan biaya tersebut lumayan banyak juga biayanya dibayar oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi kalau misalkan hanya 1 bulan, sepertinya tidak mungkin, jadi kemungkinan besar akan cair secara non-tunai masuk ke dalam kartu KKS. Namun itu hanya sebatas prediksi, jadi kita tunggu saja realisasinya seperti apa, karena saat ini, untuk bantuan BPNT ini masih belum ada kejelasan, apakah akan dicairkan secara non-tunai, atau secara tunai, mengingat di Kementerian Sosial Republik Indonesia ada struktur organisasi yang baru. Bahwasanya saat ini untuk bantuan BPNT, dikelola oleh 3 dirjen, mulai dari Dirjen Rehabilitasi Sosial, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, kemudian juga Dirjen Pemberdayaan Sosial. Yang masing-masing dirjen ini, nantinya akan ada mekanisme yang berbeda dalam proses penyaluran bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT, karena masing-masing dirjen ini, KPM yang ditangani ada perlakuan khusus. Seperti untuk Dirjen Rehabilitasi Sosial, itu menangani KPM yang lansia tunggal dan juga disabilitas tunggal, jadi ini perlakuannya sepertinya akan berbeda, namun kita tunggu saja realisasinya seperti apa ke depannya. Kemarin admin juga sudah membuat prediksi, terkait dengan kira-kira kapan bantuan BPNT bulan Juni tahun 2022, atau tahap yang ke-6 ini dicairkan. Prediksi admin adalah mulai dari minggu kedua, hingga minggu ketiga, maksimal minggu keempat, sudah diterima para KPM untuk dibelanjakan ke e-warung, ataupun agen untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun ini juga hanya sebatas prediksi, mengingat ketika Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI, bahwasanya sesuai SOTK yang baru, anggaran untuk penyaluran bantuan BPNT periode bulan Juni masih belum di-ACC oleh pihak Bappenas, dan juga Kementerian Keuangan. Jadi anggarannya itu masih belum di-ACC, masih belum disetujui jadi masih ada revisi. Semoga saja revisi terkait dengan DIPA ke Bappenas, dan juga ke Kementerian Keuangan ini bisa lancar, dan tidak ada revisi lagi, sehingga proses penyaluran bantuan BPNT alokasi bulan Juni ini bisa segera direalisasikan di bulan Juni ini. Namun seandainya revisi ini tidak bisa lancar, ataupun ada revisi lagi melebihi bulan Juni ini, maka bisa dimungkinkan, bantuan BPNT akan cair secara double di bulan Juli. Tapi misalkan revisinya ini sudah beres, tidak ada masalah lagi, kemungkinan di bulan Juni ini bisa dicairkan untuk BPNT bulan Juninya. Namun tidak semua KPM BPNT bisa cair bantuannya di bulan Juni ini. Hal tersebut karena ketika menjelang Hari Raya membaik, bantuan BPNT ini dicairkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia, bersamaan dengan penyaluran BLT minyak goreng.
Untuk penyaluran yang ada di 431 kabupaten, penyaluran bantuan BPNT-nya dilakukan dengan dua mekanisme. Untuk yang tahap 4 atau bulan April dicairkan secara non-tunai, masuk ke dalam kartu KKS Rp200.000, kemudian yang periode bulan Mei, cair secara tunai bersamaan dengan BLT minyak goreng, sehingga cairnya itu sebesar Rp500.000, yang Rp200.000 untuk BPNT Mei, dan Rp300.000 adalah BLT minyak goreng. Nah tentunya, bantuan BPNT yang cair di bulan Juni ini, adalah para KPM yang ada di 431 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, yang mana ciri-cirinya di bulan April atau tahap 4-nya masuk ke KKS dan untuk BLT minyak goreng dan juga BPNT bulan Mei itu dapatnya adalah Rp500.000, maka kemungkinan di tahap yang ke-6 atau bulan Juni ini akan cair. Dan KPM yang ada di 83 kabupaten atau kota khusus di bulan Juni tidak akan ada pencairan bansos BPNT, karena bantuan BPNT bulan Juni atau tahap yang ke-6 ini sudah dicairkan di bulan April kemarin untuk alokasi April, Mei, dan juga Juninya sebesar Rp600.000 bersamaan dengan BLT minyak goreng sebesar Rp300.000, sehingga total pencairannya itu Rp900.000. Jadi itulah informasi terkait informasi terbaru, kapan bantuan BPN untuk tahap yang ke-6 atau alokasi bulan Juni akan dicairkan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan juga notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.